tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan menuju mimbar upacara. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Rang! Tegak! Senjata! Rang! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Laksanakan. Ya Pak, melihat puncak perayaan ulang tahun TNI ke-80 nih, bagaimana menurut Pak Muradi melihat perbedaannya mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, pertama selamat ulang tahun TNI ke-80 ya. Ini saya kira usia yang tidak muda lagi. Makanya kemudian ini bisa menjadi satu titik pijak untuk kemudian take off ya. Take off menjadi tentara profesional, tentara yang bisa memberikan stimulasi kenyamanan untuk negara bangsa, kemudian tentara yang bisa kemudian meyakinkan kita untuk menjadi bagian dari aktor utama dalam dalam percaturan dunia ya. Nah yang ketiga kita juga akan lihat bahwa apakah pengembangan ini ataupun upacara hari ini bisa menjadi titik balik kita untuk bisa menjadi kan tentara kita kembali seperti mungkin 50-60 tahun lalu, di mana kemudian kita ditakuti sebagai bagian dari tentara yang memiliki alutsista, memiliki kemampuan yang jauh lebih di atas rata-rata negara lain begitu. Memang kalau sekarang bagaimana Pak posisi TNI sendiri di mata
dunia ataupun di mata masyarakat Ya, Indonesia? pengembangan organisasi saya kira menarik ya. Kayak misalnya kemarin pengembangan kodam-kodam, kemudian juga ada validasi struktur lembaga yang lain. Hanya memang harus bisa kemudian membedakan antara profesionalisme sebagai tentara murni, sebagai tentara perbantuan. Ini yang saya kira juga salah satu sinyalemen buat positif buat kita bahwa tentara kita akan didorong untuk menjadi tentara yang jauh lebih profesional. Dengan apa tadi? Memastikan alutsista baik, cocok dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah persepsi kita terhadap tantangan zaman ya, tantangan dari luar. Kemudian juga bagaimana kemudian mendorong tentara kita outward looking, di mana posisi Indonesia jauh lebih bisa dianggap sebagai bagian yang penting dalam persatuan politik dunia, terutama misalnya di minimal saja di tingkat regional seperti itu. Tadi Bapak bilang bahwa ada penambahan dari kodam, pasukan elit dan juga hingga batalion. Menurut Bapak sendiri nih arah strategis dari ekspansi ini sebenarnya kemana Pak? Kalau ngelihat polanya sebenarnya kan ada dua sisi ya. Sisi pertama misalnya mengarahkan pada memastikan tiap jengkal tanah Republik ini harus dijaga. Itu poin pertama. Katakanlah misalnya hari ini misalnya kemarin bisa pengembangan kodam-kodam batalion itu jauh lebih di luar sebenarnya. Hanya mungkin catatan penting adalah bagaimana kemudian tentara kita tidak tertarik lagi misalnya untuk hal yang bersifat kemudian non kombatan. Nah, kombatan itu artinya memang bentuknya perbantuan. Nah, sejauh ini saya kira masih dalam tata normatif ya. Artinya pengembangan organisasi, katakan misalnya pengembangan kodam di Papua, kemudian juga sejumlah batalion di Papua juga saya kira masih dalam normal yang biasa gitu. Kemudian juga bisa kemarin pengembangan kodam di sejumlah wilayah, artinya validasi dari Korem menjadi kodam di Sumatera itu saya kira juga masih oke. Hanya memang perlu digarisbawahi bahwa satu persepsi ancaman itu harus kemudian sama-sama kita lihat. Artinya memang pengembangannya apakah hanya ada di tentara angkatan darat atau di udara dan laut. Karena memang persepsi itu yang penting buat kita untuk mendorong supaya tentara kita jauh lebih profesional. Pak, kita saksikan sama-sama saat ini Presiden Prabowo Subianto di tengah menyapa para personel TNI Angkatan Darat yang berparade pada hari ini. Ada sekitar 13.000 Pak yang dikerahkan untuk parade militer dari TNI Angkatan Darat pada hari ini. Kalau menurut Pak Muradi sendiri melihat parade ini dan juga melihat Presiden ini menyapa para TNI yang berparade, seperti apa? Ini saya kira terinspirasi dari kemarin di Tiongkok ya. Beliau kan kemarin diundang di acara yang sama lah dengan kita. Jadi memang sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu memberikan satu stimulasi bahwa tentara kita juga punya karakter yang kurang lebih sama dengan tentara yang lain. Karakter yang bisa memberikan stimulasi untuk bisa mendorong proses profesional tadi. Karena dengan jumlah 13.000 saja saya kira lebih pada bagaimana mengembangkan tentara kita jauh lebih bisa dipahami sebagai tidak menjadi bagian yang menakut-nakuti publik atau rakyat, tapi juga menjadi bagian dari upaya untuk mengamankan Republik ini dari tiap ancaman dari luar negeri seperti itu. Ya Pak, lalu banyak pihak juga nih Pak yang menyebut bahwa perkembangan organisasi yang tadi Bapak sampaikan ini terkesan jor-joran dan berlebihan. Bagaimana menurut Pak Muradi sendiri? Beberapa saya sama ya melihatnya, tapi ketika di detailing lebih dalam, misalnya contoh begini, misalnya pengembangan kodam ya. Saya berkali-kali mengingat bahwa kalau di Jawa sih udah nggak mungkin lah mengembangkan kodam ya. Tapi kalau kemudian di Sumatera, kemudian di Kalimantan, kemudian ada tiga pengembangan yang penting. Pertama adalah daerah terluar ya. Jadi misalnya katakanlah perbatasan dengan negara lain. Saya kira penting untuk kemudian ada pengendiran kodam baru atau misalnya validasi organisasi TNI yang baru. Yang kedua daerah konflik kayak di Papua dan seterusnya, saya kira juga nggak ada masalah. Yang ketiga, kita bicara soal bagaimana kemudian ini daya jangkau. Daya jangkau itu katakan misalnya pulau terluar, daerah terluar. Terluar, kemudian terbelakang dan sebagainya. Itu yang saya kira penting. Karena tiga ini kalau itu dilakukan, saya kira nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kemudian berkumpul di Jawa. So far sih menurut saya tidak sampai hari ini ya. Tidak terjadi penumpukan di Jawa, tapi kalau dikembangkan di Sumatera, di Kalimantan, di Papua dan seterusnya. Saya
sih berharap misalnya ada validasi kodam baru untuk perbatasan dengan Timor Leste. Karena itu masih levelnya kan masih korem ya. Saya kira karena perbatasan langsung dan ada terjadi dinamika yang saya kira penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman TNI terkait dengan misalnya pengamanan perbatasan dan seterusnya seperti itu. Pak, dengan situasi dunia dan juga Indonesia saat ini sebenarnya apakah perlu penambahan organisasi seperti yang tadi Anda sebutkan? Ya, dinamikanya memang pada akhirnya dua ya pilihannya. Kalau kita mampu menyerap teknologi secara optimal, maksimal, maka kita nggak perlu banyak tentara. Karena sekarang itu udah mulai kemudian digital ya. Jadi ada beberapa misalnya pesawat tempur itu sudah lagi nirawak. Jadi kalau sekarang kita masih mengembangkan siawak mungkin karena memang daya jangkau teknologi kita belum sampai. Yang kedua, ini menyangkut soal misalnya kemampuan kita melihat persepsi ancaman. Saya garis bawah begini, Mbak. Indonesia itu harusnya memperbaharui buku putih pertahanan. Buku putih pertahanan kita itu terakhir 2015. Jadi hampir 10 tahun yang lalu belum diupdate. Harusnya itu kenapa? Karena dari situ kita akan lihat apa sih persepsi ancaman kita. Jadi begitu kemudian persepsi ancaman, kalau kita nggak mampu mengembangkan atau menyerap teknologi, belum mampu tepatnya, bisa karena anggaran, kedua sumber daya, dan kemudian koalisi atau aliansi negara, maka kita harus mengembangkan postur kita. Nah, salah satu pengembangan postur adalah ya ke dalam dulu nih. Nah, upaya itu yang saya kira dilakukan oleh TNI. Artinya memang keberadaan TNI sendiri secara prinsipil juga harus bisa memahami mampu memahami apa yang menjadi presiden bayangkan. Nah, kalau tiga itu kita nggak mampu, maka saya kira pengembangan postur pertahanan yang berbasis pada sumber daya itu jadi pilihan terakhir. Karena memang prinsipnya kita nggak punya aliansi cukup kuat di regional ya. Kalau kita misalnya dekat dengan katakanlah dengan Amerika Serikat mungkin mudah, seperti kita dulu dekat dengan Rusia waktu era Bung Karno. Yang kedua, kita nggak punya kemampuan cukup misalnya untuk menyerap teknologi karena alasan anggaran dan sebagainya. Yang ketiga misalnya karena SDM kita belum sampai pada level pengembangan area digital dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, saya kira yang dilakukan hari ini saya kira itu yang dalam istilah saya selama-lamanya iman sudah dilakukan oleh negara untuk bisa merespon. Nanti ke depan mungkin kalau sampai jalan ketika kemudian kita punya kemampuan punya kemampuan aliansi, kita punya kemampuan untuk kemudian menyerap teknologi dan sebagainya, ada anggaran dan seterusnya, saya kira kita bisa beralih ke digital militer, digital defense yang memang berbasis pada tools yang memang akan mengurangi jumlah postur atau sumber daya manusia itu sendiri gitu. Jadi sekarang karena belum sampai begitu selaras dengan perkembangan teknologi saat ini. Bisa karena anggaran ya. Karena kan itu mahal. Jadi pengembangan alutsista itu bukan kayak beli mobil ya. Tunjuk ini kan memang ketika mau beli misalnya dengan kemarin dengan Turki kan, yang kan pengembangan pesawat tempur dengan Turki itu kan berbayar tetap. Artinya Indonesia akan berkontribusi. Dulu kita punya pengembangan IFX ya dengan Korea itu gagal karena kita nggak punya anggaran untuk bisa mengembangkan karena teknologi di alutsista itu jauh lebih mahal dibanding yang lain. Artinya memang perlu ada keseriusan dari pemerintah untuk mensupport, mendukung apa yang menjadi keinginan kita untuk menyerap TOT ya, transfer teknologi dari negara yang memiliki kemampuan itu sendiri. Ya, Pak, dengan segala inovasi yang baru, kemudian penambahan organisasi, kemudian juga pembelian pesawat di era Presiden Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan begitu, sepertinya nih masyarakat termasuk juga komponen cadangan, tapi publik atau masyarakatnya sepertinya belum melihat fungsi nyata yang dijalankan. Menurut Anda seperti apa, Pak? Yang pembelian itu sebenarnya memang jadi gini, ada 3 persyaratan sebelum kita memutuskan membeli ataupun memesan ya. Pertama ada namanya updating buku putih pertahanan, itu kita belum. Yang kedua misalnya grand strategi juga masih dalam tahap, kalau tidak salah ada tahap proses pengembangan. Yang ketiga baru bicara namanya strategic defense review. Tiap tahun ada review untuk strategi pertahanan. 3 ini kita belum punya. Ini 3 ini berbasis pada apa nih? Berbasis pada political will presiden. Nah harusnya political presiden itu dituangkan dalam 3 ini. 3 pertama buku putih grand strategi, kemudian buku putih pertahanan dan juga strategic defense review. 3 ini nanti akan melihat. Katakan begini contoh ya. Misalnya Indonesia pengen beli Sukhoi dulu misalnya, tiba-tiba berubah dari Sukhoi ke Rafale. Itu nggak bisa sembarangan geser.
hanya karena anggaran cukup nggak cukup enggak, tapi itu dinilai betul sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan. Kenapa? Oh, karena misalnya Sukhoi kita lebih mahal, terlalu mahal, maka kita ambil teknologi yang lebih rendah di situ. Dari situ kemudian kita pengembangan itu diatur dalam atau di tanda kutip direvisi di Strategic Defense Review. Review kita mau apa sih? Kita bisa cukup misalnya sekelas Rafale gitu untuk mengembangkan misalnya angkasa kita di wilayah Asia Tenggara. Nggak perlu misalnya sebesar Seluruh dunia. Enggak semutakhir Sukhoi gitu misalnya begitu. Nah itu ada 3 tahapan. 3 tahapan ini kita belum update. Harusnya ketika Presiden mau A, mau B, segala macam, tugas Menhan, Panglima dan seterusnya adalah merumuskan buku-buku pertahanan, grand design, sama kemudian strategic defense review. Di strategic defense review tiap tahun. Buku-buku pertahanan tuh minimal 5 tahun sekali. Nah yang grand design ini minimal 20 sampai 25 tahun. Kita mau apa selama proses ini? Kalau ini dilakukan, saya kira pemerintah, publik akan paham. Oh ternyata misalnya kemarin beli Rafale itu cukup misalnya untuk mengamankan wilayah di Selat Malaka misalnya begitu. Atau misalnya kita beli Mirage gitu yang dari Qatar misalnya cukup karena untuk mengembangkan di di wilayah timur Indonesia di Makassar dan seterusnya. Artinya ada review di situ. Dari siapa yang nge-review? Yang nge-review adalah teman-teman di Kemhan. Nah, Kemhan itu akan melihat sejauh mana kemudian kebutuhannya. Jadi memang saya paham publik kemudian nanya buat apa beli ini, tapi kemudian nggak jelas. Tapi bukan karena nggak jelas, karena Presiden mau ini tidak kemudian ditopang oleh legal design yang memang harusnya jadi kebutuhan kita juga begitu. Oh baik, Pak, kita akan lanjutkan, tapi kita akan lihat dulu bagaimana perhelatan